Pada video ini akan dijelaskan mengenai pemeriksaan mikrobiologi makanan. Kita pasti sering terpikir, apakah makanan-makanan yang kita beli itu bersih atau enggak ya? Setiap olahan pangan memiliki batas mikroba yang dapat diterima, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengolahan pangan telah memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi, apakah itu pemeriksaan mikrobiologi makanan? Pemeriksaan mikrobiologi makanan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya suatu mikroorganisme yang terdapat pada suatu produk pangan. Batas maksimal cemaran mikroba di dalam pangan olahan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nomor 13 tahun 2019 dan Panduan Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 7388 tahun 2009. Nah, pada video ini akan dilakukan pemeriksaan mikrobiologi makanan terhadap dua sampel makanan, yaitu martabak telur dan siomay. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019 itu, untuk makanan olahan telur atau martabak telur dan olahan ikan atau siomay, jenis pemeriksaannya yaitu pemeriksaan bakteri patogen dan pemeriksaan angka lempeng total atau total plate count. Bagaimana pemeriksaannya? Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah vortex mikropipet, pipet tip steril, timbangan blender steril, mortar steril, OC disposable steril, koloni counter, dan 40 cawan Petri. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah martabak telur dan siomay, 400 ml plate count agar, XLD agar, agar merkanki, MSA, buffered phosphate water 180 ml dan 20 tabung berisi 9 ml alkaline phosphate water. Setelah menyiapkan alat dan bahan, lanjut ke tahap persiapan. Tuliskan identitas sampel pada tabung berisi buffered phosphate water. Tuliskan kode sampel dan pengenceran pada tabung berisi alkaline phosphate water. Tuliskan label pada setiap agar yang digunakan, mencakup identitas sampel, tanggal, dan jam pemeriksaan. Tuliskan label pada setiap cawan Petri yang digunakan, sama mencakup identitas sampel, jumlah pengenceran, dan tanggal pemeriksaan. Lalu kita timbang sebanyak 10 gram sampel martabak telur. Kemudian kita hancurkan dengan blender steril. Bisa ditambahkan sedikit buffered phosphate water untuk memudahkan pengerjaan. Lalu di blender sampai halus. Makanan yang telah dihaluskan dituangkan ke dalam tabung berisi sisa buffered phosphate water tadi. Homogenkan dengan cara menggoyang-goyangkan tabung. Kemudian untuk sampel yang kedua kita timbang sebanyak 10 gram sampel siomay. Selain menggunakan blender steril, kita bisa menghancurkan makanan dengan menggunakan mortar steril. Kita bisa menambahkan sedikit buffered phosphate water untuk memudahkan pengerjaan. Kita hancurkan sampai halus ya. Makanan yang telah dihaluskan lalu dituangkan ke dalam tabung berisi sisa buffered phosphate water. Homogenkan dengan cara menggoyang-goyang tabung.
Pemeriksaan pertama yang kita lakukan yaitu pemeriksaan bakteri patogen. Media agar yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah agar McConkey dan XLD agar untuk pemeriksaan martabak telur. Lalu, agar MSA untuk pemeriksaan siomay. Berikut adalah prosedur pemeriksaan. Inokulasikan campuran makanan menggunakan OC pada agar XLD untuk pemeriksaan salmonella pada martabak telur. Inokulasikan campuran makanan menggunakan OC pada agar McConkey untuk pemeriksaan enterobakteri pada martabak telur. Lalu, inokulasikan campuran makanan menggunakan OC pada agar MSA untuk pemeriksaan Staphylococcus aureus pada siomay. Lalu, inkubasi ketiga plat agar pada inkubator bersuhu 35-37 derajat Celcius selama 24 jam. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan angka lempeng total atau total plate count. Berikut adalah cara pengenceran pada sampel siomay dan sampel martabak telur. Gunakan mikropipet untuk mengambil 1 ml campuran makanan. Lalu masukkan pada tabung APW pengenceran 10⁻⁻⁻⁻. Homogenkan dengan vortex. Selanjutnya, gunakan mikropipet untuk mengambil 1 ml dari tabung APW pengenceran 10⁻⁻⁻⁻ tadi. Masukkan pada tabung APW pengenceran 10⁻⁻². Homogenkan dengan vortex. Lakukan hal yang sama sampai ke tabung pengenceran 10⁻⁻10. Jangan lupa untuk lakukan homogenisasi dengan vortex dan ganti mikropipetnya ya. Lalu, ambil 1 ml suspensi pada tabung APW 10⁻⁻10 menggunakan mikropipet. Masukkan pada cawan Petri 10⁻10. Lakukan hal yang sama untuk suspensi sampai 10⁻1. Karena pemeriksaan duplo, kita masukkan pada 2 cawan Petri ya untuk masing-masing pengenceran pada suspensi martabak telur maupun suspensi siomay. Setelah semua cawan Petri terisi suspensi makanan, tuang media plate count agar yang masih cair pada cawan Petri hingga tanda batas atau sekitar 20 ml. Goyang cawan Petri untuk menghomogenkan suspensi dengan agar. Lakukan secara perlahan ya. Lalu diamkan pada suhu ruang sampai plate count agar menjadi padat. Setelah plate count agar menjadi padat, cawan Petri dibalik dan siap untuk diinkubasi dalam inkubator bersuhu 35-37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan bakteri patogen. Untuk suspensi martabak telur yang ditanam pada XLD agar tidak didapatkan pertumbuhan koloni. Begitu pula pada agar McConkey, tidak ditemukan pertumbuhan koloni. Pada suspensi siomay yang ditanam pada media agar MSA didapatkan pertumbuhan koloni bakteri, tetapi bukan koloni Staphylococcus aureus. Hasil pemeriksaan angka lempeng total atau total plate count. Pada sampel martabak telur tidak ada pertumbuhan koloni pada semua tingkat pengenceran, dari pengenceran 10 kali sampai pengenceran 10⁻10.
Pada sampel makanan siomay, tidak ada pertumbuhan koloni pada pengenceran 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 10. Akan tetapi, terdapat pertumbuhan koloni pada pengenceran 10 kali sampai 10 pangkat 4. Koloni yang tumbuh dihitung dengan menggunakan koloni counter. Pada pengenceran 10 dan 10 pangkat 2, didapatkan pertumbuhan koloni lebih dari 300 pada kedua cawan Petri. Pada pengenceran 10 pangkat 3, didapatkan pertumbuhan koloni 98 koloni pada cawan Petri pertama dan 100 koloni pada cawan Petri kedua. Pada pengenceran 10 pangkat 4, didapatkan pertumbuhan koloni 14 koloni pada cawan Petri pertama dan 16 koloni pada cawan Petri kedua. Tumbuhan koloni yang bisa dianggap sebagai hasil uji yaitu koloni yang tumbuh pada cawan Petri berjumlah antara 30 sampai 300 koloni. Jadi, pada pemeriksaan ini, pertumbuhan koloni yang valid sebagai hasil adalah rata-rata pertumbuhan pada pengenceran 10 pangkat 3, yaitu 98 koloni ditambah 100 koloni dibagi 2, sehingga angka lempeng total sampel siomay adalah 99 kali 10 pangkat 3 atau 9,9 dikali 10 pangkat 4. Kesimpulan dari pemeriksaan mikrobiologi makanan pada dua sampel ini adalah angka lempeng total yang didapatkan adalah 0 koloni forming unit per gram. Tidak didapatkan pertumbuhan enterobakteri dan bakteri salmonella. Sampel martabak telur yang diuji layak untuk dikonsumsi menurut pemeriksaan mikrobiologi pada tanggal pemeriksaan. Pada siomay, angka lempeng total yang didapatkan adalah 9,9 dikali 10 pangkat 4 koloni forming units per gram. Tidak ditemukan pertumbuhan koloni Staphylococcus aureus pada agar MSA. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan, untuk kategori pangan 09.241 yaitu ikan dan produk perikanan kukus atau rebus, batas mikroba yang dapat diterima yaitu 10 pangkat 4 koloni per gram. Maka nilai yang didapat pada pemeriksaan siomay tersebut telah melebihi batas mikroba yang dapat diterima atau layak untuk dikonsumsi. Demikianlah video pemeriksaan mikrobiologi makanan dari kami. Terima kasih kami ucapkan atas bimbingan Ibu Koni Riana Cempakasari pada proses pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.